Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel seputaran handphone. Apa kabar sobat dan rekan-rekan semuanya dimanapun berada? Semoga baik dalam lindungan ya dan dimurahkan rezekinya. Baiklah teman-teman semuanya, di tangan saya ini ada servisan Oppo A57 dengan kerusakan saat dicas. Handphone ini tidak ada lambang petirnya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan mengatasi dan mengerjakan Oppo A57 ini ya. Dan langkah awal yang akan saya lakukan, kita akan coba untuk tes pengecasan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dan saya juga minta maaf buat teman-teman semuanya ya. Saya membuat videonya, handphonenya udah saya bongkar terlebih dahulu ya teman-teman ya, dalam keadaan seperti ini ya teman-teman ya. Dan untuk saat ini kita akan tunggu proses booting handphonenya dulu ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah proses bootingnya selesai, handphonenya udah masuk ke menu. Dan saya juga tidak tahu pola dari handphone Oppo A57 ini ya teman-teman ya. Dan kita akan coba untuk colok cas apakah logo petir handphone ini benar-benar tidak keluar, apa kata si pemilik handphonenya teman-teman ya. Wah, ternyata logo petirnya hanya kedip aja ya teman-teman ya di saat dicas. Logo petirnya lalu hilang kembali ya teman-teman ya. Dan baiklah teman-teman semuanya, kita akan mengatasi kerusakan dari Oppo A57 ini ya. Dan saya akan coba untuk mengatasinya dan untuk mengerjakan handphone ini ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman semuanya, simak terus video saya. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Dan langkah awal yang akan kita lakukan, kita akan coba untuk cek di jalur papan bawah terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena untuk di papan bawah ini bisa jadi terjadinya permasalahan di konektor casnya juga ya teman-teman ya. Apakah konektor cas ini udah pernah diganti atau belum ya teman-teman ya. Dan papan bawahnya ternyata masih orien pabrik dan belum pernah rusak atau belum pernah ganti sama sekali ya teman-teman ya. Jadi kita akan cek dulu di bagian jalur papan bawah. Walaupun papan bawah ini masih ori atau udah pernah ganti, kita akan cek terlebih dahulu ya teman-teman ya. Bisa jadi terjadinya masuk air dan korosi di bagian konektor casnya teman-teman. Dan sepertinya handphone Oppo A57 ini tidak pernah masuk air nih teman-teman. Dan papan bawahnya pun tidak ada korosi. Dan kita akan coba untuk tes pembersihan dulu dengan thinner ya teman-teman ya. Alhamdulillah setelah papan bawahnya udah kita bersihkan, saatnya kita pasang kembali ya teman-teman ya. Jadi handphone ini kita coba untuk pembersihan di bagian konektor cas dan papan bawahnya. Setelah ini kita coba untuk pembersihan di bagian jalur konektor LCD, konektor mainboard, dan konektor baterai ya teman-teman ya. Mana tahu ada serpihan atau kotoran yang masuk di bagian konektor mainboard atau konektor cas ini ya teman-teman ya. Jadi di saat ada kotoran, mana tahu kotoran itu menghambat jalur atau arus yang untuk pengecasan ya teman-teman ya. Dan saya pun untuk niat untuk tes cek jalur vibat juga ya teman-teman ya. Karena jalur vibat ini untuk jalur pengecasan arus ke IC cas ya teman-teman ya. Dan baiklah teman-teman semuanya, kita akan buka skematik di mana jalur vibas pengecasan Oppo A57 ini ya teman-teman ya. Dan ini skematiknya udah kita buka, dan ini jalur vibas
Oppo A57 ini ya teman-teman ya. Dan ini titik positifnya ya teman-teman ya, yang akan kita ukur arus dari pengecasan Oppo A57 ini ya teman-teman ya. Dan di sebelah ini jalur vibat baterai ya teman-teman ya, dan akan kita coba untuk tes pengukuran arus juga ya teman-teman ya. Ternyata lari jalur vibas ini ke mana ya teman-teman ya, akan kita cek. Dan sepertinya lari ke jalur IC ini ya teman-teman ya, dan langsung ke IC cas Oppo A57 ini ya teman-teman ya. Dan baiklah teman-teman semuanya, kita akan ukur apakah jalur vibas ini ada arus atau konslet ya teman-teman ya. Kita akan tes dan kita akan cek juga di jalur vibat baterainya juga ya teman-teman ya. Cara pengecekannya di jalur kutub positif ke ground dan kutub negatifnya kita ukur ke jalur vibas tadi ya teman-teman ya. Dan kita akan cek juga di jalur vibatnya apakah jalur vibatnya masih ada arus atau tidak ya teman-teman ya. Dan saya pun takutnya kena di jalur IC cas teman-teman, mana tahu ada di jalur IC casnya konslet atau kapasitor di sekeliling IC casnya yang konslet ya teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan coba tes ukur apakah handphone ini ada arus atau tidak ya teman-teman ya. Dan kita akan coba tes pengukuran ya. Wah, ternyata di jalur vibatnya normal, ada nilai ya teman-teman ya. Dan di jalur vibasnya juga ada nilai ya teman-teman ya. Ternyata jalur pengecasan dan jalur handphone ini normal ya teman-teman ya. Dan saatnya kita akan coba tes ukur di tegangan baterainya ya teman-teman ya, apakah di tegangan baterai Oppo A57 ini normal atau tidak ya teman-teman ya. Dan saya pun tidak nyangka juga dan tidak percaya juga apakah terjadinya pengecasan seperti itu, kerusakannya hanya di baterai saja ya teman-teman ya. Coba kita tes ukur di jalur baterainya dulu, apakah tegangan baterainya masih ada 0,37 atau tidak ya teman-teman ya. Ternyata di saat saya pengukuran handphone ini seperti ada jalur yang konslet ya teman-teman ya, di jalur IC atau kapasitor yang ada di fleksibel baterai ya teman-teman ya. Wah, ternyata tidak ada sama sekali harus di jalur baterai ini ya teman-teman ya untuk pengecasan. Dan sepertinya kita akan coba untuk tes penggantian baterai ya teman-teman ya. Dan ini stok baterai baru Oppo A57 saya ya teman-teman ya. Dan kita coba tes apakah handphone ini hanya kerusakan di baterai saja atau tidak ya teman-teman ya. Dan kita akan coba untuk tes penggantian baterai ya teman-teman ya, apakah handphone ini normal kembali atau ada kerusakan lain lagi ya teman-teman ya. Kalau seandainya tidak normal, kita akan ambil tindakan di jalur IC cas ya teman-teman ya. Dan kita pasang kembali di jalur mainboardnya, dan kita pasang juga di jalur fleksibel LCD nya ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya ini kerusakan yang sangat gampang ya teman-teman ya, kalau hanya sekedar baterainya yang rusak teman-teman. Dan kita akan coba untuk menghidupkan handphonenya. Alhamdulillah handphonenya hidup dan akan kita tunggu saatnya booting ya teman-teman ya. Atau handphone saya atau baterai saya ini bisa jadi rusak juga teman-teman, karena baterai baru itu belum tentu bagus ya teman-teman ya, karena yang buat kan pabrik bukan kita ya teman-teman ya. Jadi kita akan tunggu proses booting Oppo A57 ini dulu ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan setelah ganti baterai handphone ini mau dicas kembali ya teman-teman ya.
Jadi kalau handphone Oppo A57 ini mau dicas kembali berarti positif, kerusakannya hanya di baterai ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah handphonenya udah masuk ke menu, dan saatnya kita akan coba untuk tes pengecasan ya teman-teman ya. Apakah di saat handphone ini dicas logo atau lambang petirnya keluar atau tidak ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes dulu ya teman-teman ya. Alhamdulillah, mantap jiwa, ternyata saat dicas logo petirnya keluar ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman semuanya, ternyata kasus dari Oppo A57 ini hanya di baterai saja ya teman-teman ya. Dan sekian video saya, semoga video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah wawasan teman-teman semuanya di dalam dunia Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.